Pak, sampean ini gimana? Sampean buka praktek dukun beneran kan? Terus dukunnya nggak beres kan? Hujan turun pada saat itu. Jadi kayak nggak tahu kenapa kayak alam ini juga ikut menangis. Saya nggak pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan ketika ada yang minta neko-neko, saya nggak pernah melayani. Yang aneh-aneh saya nggak pernah melayani, dan memang saya nggak punya keahlian di situ. Saya juga dilarang dari sebelum saya. Ah Pak, jangan bohong. Kalau nggak percaya, warga sudah menunggu di tempat keramat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo, tentunya di channel RAW. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, itulah doa saya. Monggo silakan absen, namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian. Nah, mohon maaf ya, kemarin ini sempet nggak tayang. Ini dikarenakan memang saya nggak enak badan dan harus istirahat gitu ya. Dan sebenarnya ini udah sempet kita syuting, tapi kita syuting ulang gitu. Karena cerita ini runtutannya agak lumayan berat. Nah, di sini akhirnya saya menyamarkan semuanya gitu kan ya, biar aman untuk dibawakan. Di cerita kali ini, kiriman dari subscriber ya, ini menceritakan ada sebuah kampung di daerah pesisir hancur lebur di lahap ombak. Semua berawal dari seorang anak yang dendam atas kematian bapaknya, yang menurutnya ini kematiannya tak wajar. Dikarenakan pada saat bapaknya ini sedang ritual pesugihan, ritual tersebut ini sedang proses di tengah-tengahnya, ini tiba-tiba digagalkan oleh seorang juru kunci. Juru kunci yang dipercaya warga untuk menjaga area tersebut. Di mana area itu ya, ini warga menganggapnya area keramat. Amarah yang menggila dari anak tersebut. Dengan cara licik, ia membuang kotoran-kotoran ya, sampah-sampah di area tempat itu, yang dimana tempat itu ini dipercaya warga ini keramat. Tak hanya itu, yang lebih parahnya, si anak ini membuang pembalut di dekat-dekat tempat itu, di area itu, bertujuan agar warga mengira semua itu ulah dari juru kunci, bahkan keluarganya. Tapi naas, anak tersebut tidak berpikir panjang. Alam pun murka, bencana pun datang. Satu kampung mengalami bencana yang sangat dahsyat sekali. Dan menurut warga, bencana tersebut ini disebabkan oleh murkanya Bunda Ratu. Wah, ini cerita ngeri sekali. Ngeri sekali, makanya disamarkan semua ya. Ini untuk keamanan bersama. Kalian sudah penasaran seperti apa ceritanya? Nasib kedepannya mereka ini hidup atau enggak? Terus si juru kuncinya bagaimana? Keluarganya bagaimana? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, untuk keamanan saya membawakan cerita juga dari pengirim segala macam gitu kan ya. Ini semuanya sudah disamarkan untuk keamanan bareng-bareng gitu. Nah, ini cerita juga kejadiannya sudah lama sekali. Tokoh di sini kita sebut saja namanya Pak Wito. Pak Wito ini tinggal bersama istri dan anak laki-lakinya. Gitu. Pak Wito mempunyai istri, kita sebut saja namanya Bukus. Biar mudah nih ya, Pak Wito punya istri namanya Bukus. Nah, anaknya Pak Wito, ini laki-laki, ini menuju ke remaja gitu kan ya. Kita sebut saja namanya Agung. Pak Wito sendiri, ini dia seorang juru kunci. Rumahnya ini juga tidak jauh dari laut. Gitu, dipercaya warga juga. Pak Wito menjalani ini karena memang ini pesan dari leluhur-leluhur sebelumnya. Harus meneruskan terus-menerus. Pak Wito sendiri juga sudah lama berada di situ, aman-aman saja. Nah, Pak Wito sendiri untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, dia juga punya tambak. Yang ngurus tambak, nanti ketika panen, ia bawa ke kongsi atau pelelangan ikan,
ya jual seperti itu. Atau mungkin ada orang yang datang ke situ langsung. Kalau di tempat kita nebas sih Mas Lutfi. Nebas. Istilahnya ini kayak belanja langsung di tempatnya. Tak jauh dari pantai, memang ini ada batu karang, dan di situ dari dulu memang udah nih tempat naruh sesajen, ya kan, kayak untuk sesembahan ke laut. Setiap malam tertentu, ya, ini Pak Wito datang ke situ, mengganti sesajen yang baru, ya kan, berdoa di situ. Ini warga juga udah tahu. Bahkan tak hanya itu, Pak Wito seringkali mengajak anaknya untuk datang ke situ, biar anaknya ini mengenal. Udah dari dulu, saat dia kecil atau apa, diajarkan, ini loh nak, seperti ini, seperti ini. Pak Wito sering cerita ke anaknya. Dan Pak Wito ini miris melihat, ya, ini zaman dulu Pak Wito melihatnya pantai ini bersih. Itu sekarang udah mulai orang datang ke situ, ya kan, makan atau apa, buang berserakan segala macam. Pak Wito bilang sama anaknya, kamu bakal gantiin bapak, Lih. Berarti, ya, kamu harus sayang sama alam, maka alam akan sayang sama kamu. Pesan dari Pak Wito. Nah, dari dulu ini Agung ini selalu bertanya. Dari dulu pas kecil, pas pertama diajak ke situ, selalu Agung ini nanya. Nah, karena sekarang ini Agung udah menginjak remaja gitu kan ya, udah nalar, barulah Agung dijelaskan. Gini loh nak, ini sesajen bentuk dari wujud syukur, ya, kita ini hidup di alam, alam ini menyayangi kita, ya kita harus hormat sama alam juga, menjaga alam, wujud syukur. Dari leluhur kita sudah menerapkan hal seperti ini nak. Wujud kebudayaan juga yang harus kita jaga. Ini pada saat di rumah, Agung pun bertanya lagi gitu, ketika udah pulang dari tempat keramat tersebut, ini sampai di rumah Agung tanya lagi, Pak, kenapa sih Pak? Kok harus ada bakar kemenyan, ada bunga ini, wangi ini, bunga-bunga ini, bunga-bunga ini? Kenapa sih Pak? Agung tanya. Bapaknya menjelaskan, ya inilah nih, budaya yang harus kita jaga. Nah, ini mungkin perumpamaannya kayak gini nih. Jadi ketika kita ini dekat dengan seseorang, kita ingin mendekati seseorang, otomatis kan kita harus tampil wangi. Gitu. Kalau sekarang kan seperti itu ya. Misalkan seseorang apel, itu kan harus wangi agar pasangannya ini seneng, gitu kan. Sebaliknya. Nah, kalau sekarang ini kan mungkin ada parfum macam-macam yang udah nggak bunga-bunga lagi gitu, yang buat mandi atau apa. Ini kan udah dikemas dengan mungkin menjadi sebuah parfum atau apa, mungkin seperti itu. Nah, wewangian itu ya kan, ini istilahnya ya kan, mengingat momen atau bertamu gitu. Jadi kalau ngapel, oh dia suka aku pakai parfum ini. Sebaliknya, oh aku seneng kalau dia ini pakai parfum ini, karena memang wewangian itu, kalau dari sudut pandang saya, wewangian itu membawa kita ini kadang mengingat sebuah kejadian. Oh ya, aku pernah nih mencium aroma ini, jadi ingat acara pas ini nih. Kan ada yang seperti itu kan. Nah, oke, kita lanjut ke ceritanya. Nah, yang keberapa kalinya, ya kan, ini Agung selalu diajak gitu kan ya. Ini pas pulangnya Pak Wito sampai rumah, dia nggak langsung masuk. Pak, udah malam nih Pak. Aku masuk dulu Pak. Orang besok sekolah kok Pak. Ya udah kamu masuk dulu. Loh, Bapak kenapa nangis? Pak Wito nangis. Bapak nangis kenapa toh Pak? Nggak biasa-biasanya loh. Kalau kita pulang dari berdoa, terus Bapak langsung masuk, kok ini kok Bapak nunggu di luar terus nangis. Kenapa toh Pak? Le, ingat pesan Bapak yuk. Kalau nanti Bapak ini nggak ada atau apa, kamu lanjutin. Jangan pernah tinggalkan tempat ini. Bapak kok ngomongnya kayak gitu sih Pak? Kok aneh Bapak ini tiba-tiba ngomong kayak gitu? Lah emang kenapa sih Pak? Kok nggak boleh meninggalkan tempat itu? Kakek kamu, Le, meninggalnya juga di tempat itu. Ini bentuk dari kita sayang. Kita ingin menjaga. Ingat pesan Bapak ya, Le? Iya Pak. Ayolah Pak, nggak usah nangis Pak. Lah, udah Pak. Pak masuk Pak. Nah, udah mau tidur nih. Oh ya Pak. Terus kakek itu meninggalnya di tempat itu karena sakit atau kenapa Pak? Udah. Tidur, kamu kan tadi udah ngajak tidur. Udah tidur. Nah kan nggak dijawab. Bapak ini aneh, cerita sendiri tapi nggak dijawab. Dulu kan memang Bapak sih udah cerita, tapi kan Agung belum nggak Pak. Udah tidur. Besok sekolah. Iya Pak. Nah, singkat cerita, pada suatu ketika
Ini Pak Wito ini mengambil sebuah keris. Dan di mana Agung sudah sering melihat keris tersebut yang disimpan di almari. Gitu, ada peti, ya kan, ada peti tempat keris tersebut. Pak Wito ini selalu bilang sama Agung, "Le, keris ini keris turun temurun. Jangan sampai jatuh ke salah orang. Bapak minta setelah Bapak yuk kamu. Nanti kamu juga ada anakmu terus menerus seperti itu." Iya ya Pak. Emang buat apa toh Pak? Udah, nanti pelan-pelan Bapak akan menuntun kamu. Nah, hingga pada akhirnya berjalannya waktu, yang namanya Agung kan penasaran gitu kan ya. Berjalannya waktu ya kan, semakin tumbuh Agung penasaran, tanyalah sama ibunya. "Bu, setiap aku tanya sama Bapak atas kematian kakek, kok nggak pernah dijawab yang bener ya Bu? Dijawabnya pasti udah kesana ke kemari, nggak jelas." Agung sampai bingung ya Bu. Agung ini kan udah paham Bu kalau dijelaskan Bu. Kalau Ibu tahu nggak Bu kematian kakek ini gimana? Kakekmu ya pada saat itu Bu belum jadi istri bapakmu. Yang jelas yo, kata bapakmu, kakekmu itu sayang sama alam. Nah kamu juga harus sayang sama alam. Bilang sama teman-temanmu kalau main di pantai ya, apa yang di situ ya, ini jangan diambil, yang memang itu milik pantai. Terus ya, kamu jangan buang-buang sembarangan bungkus-bungkus apa-apa. Ngerti kamu? Iya Bu, Bapak juga udah sering ngomong itu kok Bu. Tapi Bu emang nggak ngerti Bu meninggalnya kakek. Soalnya kan Bapak ini sampai pernah nangis Bu. Udah. Kamu sekolah itu sampai mana? Tiba-tiba ada suara dari Pak Wito, ada suara dari Bapak. Ternyata dari tadi Pak Wito itu dengerin. Udah. Kamu sekolah sampai mana? Mana coba? Pelajaran apa lagi hari ini? Bapak pengen lihat. Pak Wito langsung motong pembicaraan. Agung akhirnya nggak menemukan lagi jawaban tersebut. Jadi ambigu. Ini ada apa? Terus cerita kematian kakeknya ini kenapa? Masa iya hanya sayang alam terus meninggal? Ini kenapa? Agung yang udah nalar ini kan bertanya-tanya. Nah, Bukus juga ada peran. Bukus bertugas untuk menyiapkan ya kan, sesajen-sajen. Dia harus belanja ke pasar, beli bunga ini. Seperti itu. Jadi Bukus sudah hafal banget gitu ketika Pak Wito ini menyuruh Bukus. Nah, Bukus ketika mengajak ke pasar Agung, Bukus bilang sama Agung, "Nanti istrimu biar bisa seperti ini juga, Le. Nanti belinya kayak gini, diapalin." Yo, itu pesannya bapakmu loh. Ya Bu, Agung memang anak yang penurut. Pak Wito ini orang yang sangat dihormati warga, dipercaya warga. Nggak tahu kenapa, ketika ada orang sakit atau apa, warga ini justru minta tolongnya ke Pak Wito. Padahal Pak Wito ini selalu bilang sama warga, "Saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma ngerawat pantai biasa, yang ngambilin sampah." Selalu merendah yang seperti itu. Nggak pernah dia ini yang meninggi atau apa. Nggak pernah. Pak Wito ini orangnya merendah. Akan tetapi warga percaya. Ketika ada masalah atau apa segala macam, ini ngomong sama Pak Wito ini bisa nolong. Nah, warga ini sering mau ngasih uang ke Pak Wito, tapi Pak Wito langsung menolak. Pak Wito mengatakan, "Jika dari dulu saya diajarkan ketika menolong orang harus ikhlas, dilarang meminta upah. Tapi Pak Wito ini buat ini, nggak usah, terima kasih." Nah, inilah yang menjadikan warga ini segen terhadap Pak Wito. Ketika warga ini ada kegiatan apa, Pak Wito ini selalu dilibatkan. Yang pertama, untuk memimpin doa bareng-bareng, ya kan? Yang kedua, Pak Wito juga sebagai tokoh masyarakat. Di depan rumahnya Pak Wito, ini kan memang rumahnya ini tidak jauh dari pantai, gitu kan ya. Di antara rumah warga, rumah Pak Wito ini yang terdekat dengan pantai. Di depan rumahnya Pak Wito, di teras rumahnya, karena ini rumahnya masih papan-papan, terus ada anyaman bambu gitu juga kan. Nah, di depannya ini tergantung ada sebuah lonceng yang terbuat dari batok kelapa. Dan lonceng tersebut, ini ketika bunyi, ini ada sebuah pertanda. Lonceng tersebut ini sama kayak keris gitu kan ya. Ini memang dari leluhur. Dan ini bukan sembarang lonceng. Ketika lonceng itu bunyi, ini bukan hanya sembarang bunyi terkena angin, goyang, terus bunyi. Ini enggak. Jadi lonceng itu ketika bunyi yang keberapa, ini ada arti-artinya. Dari pengirim cerita ini mengatakan, di bagian itu, ini ada 3 jenis bunyi. Yang pertama, ya kan? Ketika lonceng yang dari batok kelapa itu ketika goyang, ya,
Ini sampai bunyi 3 kali. Tok, tok, tok. Ini bertanda bahwa baik-baik saja, aman. Jadi setiap hari sering sekali tuh. Gitu, ketika malam atau apa, tok, tok, tok. Nanti berhenti lama. Baru bunyi lagi. Ini pertanda aman, baik-baik saja. Ketika bunyi 2 kali saja, ya kan, tok, tok, berarti harus waspada. Ada sesuatu hal dan kita harus bersiap-siap. Nah, yang paling mengerikan, ini bunyinya ini yang sekali tok. Jika hanya bunyi sekali, ini berarti akan ada bencana besar. Hingga pada suatu hari, gitu kan ya, Pak Wito ini dari sore punya perasaan nggak enak, nggak tahu kenapa. Sampai istrinya ini tanya ke bapak, "Bapak kenapa Pak? Bapak dari mana juga?" Nah, di sini Pak Wito ini ada perasaan yang nggak enak, gitu, nggak tahu apa, ya kan? Tapi belum ada pertanda. Di sini saya sedikit menjelaskan karakter dari Bukus. Bukus ini tidak masalah ketika Pak Wito membantu warga, gitu, dalam ada urusan masing-masing atau apa. Bukus tidak masalah. Mau Pak Wito ini pulang subuh atau apa, tidak pernah mempermasalahkan, asalkan pamit dan tidak berhubungan dengan wanita. Jadi Bukus ini saking sayangnya, dia ini tipikal ya cemburu lah kalau sekarang ini cemburu. Aku nggak mau Pak, Bapak mengkhianati aku karena aku udah nurut apapun yang disuruh diperintah oleh Bapak. Jadi kalau di bagian cemburu, Bukus ini ada gitu karena memang sayang. Nah, pada saat itu Bukus ini tanya, "Bapak kenapa? Kok tiba-tiba murung seperti itu, kayak ada sesuatu?" "Nggak tahu Bu, kepikiran aja apa ya?" "Ah, yang bener, jangan-jangan akhirnya ada pasien perempuan terus Bapak kepencut Bu ngomongnya lo." "Ya siapa tahu, kan Ibu nggak ngerti. Kadang-kadang Bapak ini juga keluar malam-malam. Ya sih memang pamit, tapi kan Ibu nggak ngerti." Udah, nggak usah ngomong yang aneh-aneh Bu ah. Nggak mungkin Bapak ini seperti ini. Dah, dari dulu Bapak ini diwejangi agar Bapak ini tidak sembrono. Jadi Ibu jangan berpikir yang seperti itu Bu. Ya siapa tahu Pak, soalnya kan warga-warga sini itu kan kayak kalau deket sama Bapak seneng banget, berasa ditolong, terus kayak gimana? Udah. Nanti jadi melebar. Iya Pak, iya. Jadi ya namanya orang cemburu sayang ya kan, mungkin ya tanya gitu, siapa tahu kepencut gitu kan, dipertanyakan. Nah, malam harinya baru ada tanda dari lonceng tersebut. Ini udah tidur, posisi udah tidur, Pak Wito ini gelisah. Istrinya udah tidur, Pak Wito ini udah tidur, tiba-tiba ia terbangun. Lagi dicari-cari apa gitu kan ya. Lonceng berbunyi 2 kali. Ini kedengeran sampai kamar, bunyinya ini sampai kamar kedengeran. Bunyi 2 kali, tok, tok. Apa ini? Akan ada apa? Pak Wito mengambil keris yang ada di lemari. Setelah itu Pak Wito ini duduk di depan rumah, ya kan? Tak lama kemudian Pak Wito masuk lagi, memasukkan keris ke dalam lemari. Setelah itu barulah Pak Wito ini rebahan kembali. Istrinya tanya, "Bapak dari mana toh Pak?" Nggak apa-apa Bu, udah istirahat aja." "Enggak Pak, Ibu tadi lihat loh kalau Bapak ngambil keris terus masuk lagi. Ada apa Pak?" "Udah nggak apa-apa. Yo kita harus waspada aja Bu. Semakin hari bumi ini kan semakin tua. Yo kita harus waspada." "Iya Pak, ya udah Bapak istirahat." "Tapi Ibu kok akhirnya kepikiran ya Pak?" Udah istirahat. Dan ternyata benar. Keesokan hari saat Pak Wito ini ngecek ke tambaknya, tempat ia ngambil ikan segala macam gitu kan ya, ini seluruh ikannya ini mengambang, terapung. Ikannya ini pada mati. Dan saat Pak Wito ngecek, ini udah jelas ini ikan yang diracun. Pak Wito langsung ngecek ke tambak-tambak yang lain, tambak-tambak warga, semua aman kecuali tambaknya Pak Wito. Sampai Pak Wito ini tanya ke yang lain, "Mbak, tambaknya aman nggak Mbak?" "Aman kok Wito." Tanya lagi ke sebelahnya, "Pak, tambaknya jenengan aman nggak?" "Aman kok Wito, semua aman." Tapi kenapa tambaknya Pak Wito ya ini bermasalah, ikannya pada mati, dan matinya ini nggak wajar, keracunan. Kok aneh ya? Ulanglah cerita sama istrinya. Bukus kaget. Soalnya apa? Lah inilah perekonomian mereka dari itu. Dari hasil ikan segala macam, penjualan ikan. Bukus bingung. Lah terus siapa ya Pak yang melakukan hal ini? Nah, tak hanya sekali. Berjalannya waktu, kembali bunyi lagi batok kelapa itu 2 kali. Tok, tok. Dan sama.
Ikan-ikan ditambak, mati lagi. Padahal udah berjalannya waktu gitu kan, udah sampai mau panen lagi, mati lagi. Pada suatu ketika, ya kan, di kampung tersebut ini ada pemilihan lurah. Nah, calonnya ini ada dua. Kita sebut saja Pak Bambang dan Pak Broto. Gitu. Nah, di sini pemenangnya ini Pak Bambang. Itu Pak Bambang ini menjadi pemenangnya. Pak Bambang pun mengadakan acara selamatan di balai desa, syukuran. Pak Wito pun mendapat undangan, disuruh untuk kumpul. Pak Wito ini juga bisa dikatakan kan tokoh masyarakat, jadi datang juga karena ada undangan. Nah, pada saat Pak Wito ini menjelang berangkat, ya kan? Ini Pak Wito ini kayak antara mau jalan apa enggak ya? Sampai istrinya ini ngomong, "Bapak kenapa toh, Pak? Wong dapat undangan. Lagian nanti berangkat juga sama Agung. Ada temennya ke sana. Kenapa sih, Pak?" Gini loh, Bu. Ini kan syukuran kemenangan. Yang Bapak nggak enak itu, kalau Bapak datang ke sana, terus yang kalah Pak Broto melihat Bapak ada di sana. Apakah hatinya nggak sakit, Bu? Nanti dipikirnya Bapak ini bela inilah, bela inilah, bela inilah. Enggak lah, Pak, udah nggak usah mikir kayak gitu. Bukan gitu, Bu. Ibu denger gak? Kalau berapa kali lonceng, ini 2 kali bunyi ketukannya, Bu. Iya, Pak. Agung denger. Semalam juga Agung kebangun, Pak. Nah, Agung denger, Bu. Ibu nggak denger ya, Pak? Ya, mudah-mudahan bukan soal ini. Ya udah kalau gitu Bapak berangkat, Bu. Iya, Pak. Udah nggak usah mikir yang aneh-aneh, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Udah, niat Bapak kan baik. Iya, Bu. Ayo, Gung, kita berangkat. Karena memang Agung itu, ya, ini anak yang nurut. Jadi bapaknya ini pengen memperkenalkan, gitu loh. Ini loh, ini Agung yang nantinya menjadi penerus, ya. Ini yang menjaga di tempat keramat itu tadi, yang ada di dekat pantai. Nah, singkat cerita, sesampainya di balai desa ternyata ini Pak Broto sebenarnya sudah mendapatkan undangan. Ada yang mengatakan salah satu dari perangkat kelurahan bahwa acara tersebut ini Pak Bambang sudah mengundang Pak Broto. Akan tetapi entah ini Pak Broto kesal atau apa, karena bisa dikatakan Pak Broto ini orang kaya. Dia ini kalah dan dia ini tidak mau datang. Pak Bambang bilang, "Saudara-saudara, ada yang melihat Pak Broto nggak? Soalnya saya sudah ngundang." "Wah, Pak, percuma, Pak. Soalnya apa, Pak? Warga-warganya Pak Broto ini juga nggak mau berangkat datang ke sini, Pak. Jadi udah, Pak. Kita mulai aja, Pak. Kita mulai aja, Pak. Biar cepat makan-makannya. Iya nggak, ya nggak ya? Iya. Nah, disinilah Pak Wito ini ngerasa nggak enak. Dia gelisah. Di situ gelisah. Agung sampai ngomong, "Pak, Bapak ngapain gelisah sih, Pak? Orang acaranya ini mau mulai." Iya. Nah, singkat cerita, selamatan, ya kan? Doa bersama, mendoakan agar kepemimpinan Pak Bambang ke depan ini lancar. Nah, setelah itu Pak Bambang pun mengucapkan ke semua warga yang datang, termasuk ke Pak Wito dan yang lain-lain. Pak Bambang ini juga ngomong sama salah satu anggota kelurahan di situ, gitu. "Pak, kira-kira saya kesana lagi nggak ke tempat Pak Broto? Siapa tahu beliau ini malu atau mungkin dia ada halangan. Paling tidak saya ini kesana, Pak." Sebentar, saya tanya Pak Wito dulu. Kira-kira bagaimana baiknya? "Pak Wito, sebentar, Pak. Ini ada seperti ini. Bagaimana, Pak?" Pak Wito ini tidak bisa menjawab. Entah kenapa Pak Wito ini kebingungan. Karena Pak Wito mungkin takutnya ini dicap, "Oh, ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti ini." Takut dicap membela salah satu calon. Akhirnya, ya kan, ini kembali diserahkan ke Pak Bambang. Itu singkat cerita, pulanglah. Sesampainya di rumah, istrinya ini tanya, "Apa, Pak? Adat yang terjadi apa? Mengenai Bapak denger lonceng, Agung denger lonceng 2 kali bunyi. Berarti kan waspada, Pak. Terus tadi di sana bagaimana?" Istrinya ini tanya. Bapak bingungnya gini, Bu. Ternyata emang bener Pak Broto ini nggak datang. Begitu juga para pendukung Pak Broto. Mereka nggak datang, Bu. Padahal, ya harusnya kan datang semua. Ya, Bu,
Ada yang nggak datang tadi Bu, beberapa warga, sambung dari si Agung. Saat itu kan ibunya tanya, terus ada janggal apa Pak ketika di sana atau apa? Ya hanya itu saja sih Bu. Dan mungkin bunyi lonceng itu ya bertanda salah satu calon ini nggak datang. Ya kan Gung? Iya Bu, mungkin hanya itu aja Bu. Akan tetapi pada malam harinya, lonceng kembali berbunyi. Dan bunyinya ini sama 2 kali. Loh, kok masih bunyi Bu? Jadi ada alat pemberatnya dan pemberatnya ini terbuat dari batu. Ini walaupun angin kencang kayak apa, ya, ini dia bisa diam kalau tidak ada apa-apa. Jadi keanehannya, keunikannya, dia akan bergerak dan menimbulkan bunyi. Ini ketika ada sesuatu hal terjadi atau sesuatu hal yang akan terjadi. Dia baru mau gerak walaupun tidak ada angin, walaupun anginnya ini tipis. Nah, di kampung tersebut ya, ini ada salah satu CS banget sama Pak Wito. Gitu. Jadi ini kecil dulu bareng. Kita sebut saja namanya Pak Jali, seumuran gitu. Nah, Pak Wito ini sering datang ke tempatnya Jali. Karena apa? Jali hidup sebatang kara, dia sebagai seorang kusir dokar. Nah, istrinya ini sudah lama meninggal. Dan meninggalnya ini tidak meninggalkan anak. Jadi dia hidup sebatang kara. Pak Jali ini orangnya gampang heran, gampang kebingungan, gampang panik. Akan tetapi di sini Pak Wito ini sayang. Jadi ketika ada makanan atau apa, datang ke tempatnya Pak Jali. Gitu. Nah, saat itu ya kan datang ke sana. Ngobrol-ngobrol masalah lurah. Ya kan, ngobrol-ngobrol masalah lurah. Nah, Pak Jali ini ternyata kenapa jarang kelihatan? Ini ternyata ketakutan. Ketakutannya apa? Ketakutan yang sangat berlebihan. Dia memilih salah satu calon, ya kan? Nah, dia ini deg-degan sendiri takutnya, ya kan? Calon yang satunya ini tidak terima. Terus ini menyakiti Pak Jali. Nah, di sini ditenangkan sama Pak Wito. Tenang. Pak Jali harus tenang. Ini demokrasi kok. Siapa yang milih atau apa segala macam. Ya walaupun kemarin itu ada yang ngasih uang lewat amplop, ya kan, nyuruh orang, ada. Ya tapi udah, ini kan udah selesai. Saya takut aja, takut kalau mereka salah satunya ini tahu kalau saya ini milihnya ternyata si A, si B. Dah. Jadi orangnya ini gampang panik, gampang takut. Pertanyaan saya, kenapa Pak Jali takut? Sedangkan pemilihan kan gak ada yang tahu Pak Jali ini milih mana. Jadi gini Pak Wito, iya memang gak ada yang tahu saya ini milih yang mana. Karena ya memang saya sendiri yang milih, tertutup. Iya, lah yo apa yang membuat Pak Jali takut? Jadi gini, nanti ini gimana ya, saya udah tenang. Pak Jali kan harus kerja juga. Kudanya, ya kan, ini juga harus jalan. Pak Jali juga butuh uang, gitu. Apa yang Pak Jali takutkan? Ada saya bakalan ada di samping Pak Jali terus. Jadi, saya ini nerima uang kedua-duanya. Terus? Ya, saya terima semuanya. Lah, saya ini takutnya salah satu dari calon yang tidak saya coblos itu, terus akhirnya tahu kalau saya ini nggak milih dia, tapi uangnya udah di saya. Gimana? Udah selesai kok, aman, udah. Ya pokoknya kalau ada apa-apa saya ngomong sama sampean ya Pak Wito. Iya, udah tenang aja, aman kok. Saya kesini mau ucapin terima kasih. Kata istri saya kalau ke pasar sering ya, istri saya ini nggak dibolehin bayar sama sampean. Iyalah, saya ini udah nganggep kalian ini kayak saudara saya sendiri kok, kata Pak Jali. Jadi seringkali istrinya Pak Wito ketika ke pasar, ya, ini ketika mau bayar, Pak Jali selalu bilang, udah nggak usah Bu, nggak usah. Selalu seperti itu, selalu menolak. Pak Jali sendiri ngerasa kalau bahwa keluarganya Pak Wito udah dianggap kayak keluarganya Pak Jali. Ketika Pak Jali nggak ada nasi atau apa, Agung kadang nganterin. Tidak jauh rumahnya. Dan sampingnya ini kandang kuda. Nah, akan tetapi ya, ini bunyi lonceng itu yang 2 kali bunyi, ini masih terus. Ini kan udah lama jalan yo. Udah ganti hari. Ini lonceng itu kok bunyi terus. Perasaan Tambak udah mulai membaik, udah mulai bener.
ini ada apa? Akan tetapi di sisi lain Pak Wito ini sering kedatangan pasien. Dan ketika menggarap kadang Pak Wito ini dipanggil ke rumahnya pasien mau jam berapapun. Yang awalnya baik-baik saja nggak kepikiran apa-apa, tiba-tiba warga menggosipkan kalau Pak Wito ini suka main perempuan. Ada beberapa gosip yang mengatakan seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya warga sebagian membenci Pak Wito. Tiba-tiba ada gosip seperti itu. Dia kalau nyembuhin pasiennya perempuan, ini daerahnya bukan di daerah kita, udah jelas-jelas bakalan kencan, bla 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 bla. Inilah yang didengar Pak Wito. Kok aneh ada kabar kayak gini. Hingga pada suatu ketika, ini ada acara kumpulan lagi di balai desa. Itu akan ada kegiatan. Nah, seperti biasa warga dikumpulkan lagi. Pak Wito justru malah tidak berangkat. Istrinya ngomong, "Bapak kok nggak berangkat? Ada apa lagi? Setiap mau berangkat kok kayak berat. Kenapa sih Pak? Apa hari ini karena nggak ada Agung nggak bisa ikut?" "Nggak apa-apa Bu, Bapak lagi kurang enak badan." "Loh Pak, tapi kan ada undangan." "Udah nggak apa-apa Bu, mereka bakal tahu kok. Lagian kegiatan yang kali ini juga nggak sih yang termasuk kegiatan yang berat Bu. Ini bersih-bersih tapi bukan di daerah pantai Bu. Nah, Bapak pikir nanti ajalah, gampang nanti Bapak juga bisa jelasin kondisi Bapak. Bapak lagi nggak enak badan." Pak Wito bilangnya nggak enak badan. Hingga pada akhirnya Pak Wito pun sharing sama si Jali, ngobrol sama si Jali. Tidak berangkat ke acara balai desa tapi malah cerita ke Jali. "Loh, kamu kok masih di rumah? Bukannya kamu itu pasti diundang kalau balai desa ada acara-acara. Iya sih Pak, kamu kok nggak berangkat?" "Ya Jali, kamu denger nggak kabar aku ini? Yo katanya main perempuan lah, apalah. Oh itu, ya kayak gitulah. Kalau orang lagi sebel nggak suka atau apa ya biasa kayak gitu. Udah nggak usah terlalu ditanggapi." Si Jali bilang seperti itu. Padahal ketika dia ada masalah dia yang panik. Semenjak Pak Wito ini banyak kabar yang nggak enak, ini Pak Wito jaga jarak sama warga. Dia lebih sering di rumah atau enggak menghabiskan waktunya di tambak, ya kan? Atau kalau enggak di batu karang yang dimana ada tempat keramat di situ, dia duduk di situ, ya kan, ngobrol dengan alam, cerita dengan alam, lebih menghabiskan waktunya seperti itu. Atau kalau enggak dia bersih-bersih pantai, mengambil sampah-sampah, ia pungut, dibersihkan. Kalau capek ia berhenti, dia lebih memilih seperti itu. Sampai istrinya juga penasaran kok tumben Bapak ini nggak yang seperti kemarin-kemarin. Dan ketika istrinya tanya, Pak Wito selalu bilang, baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Dengan adanya Pak Wito jarang ketemu sama warga, ada tanggapan warga lagi, "Oh pantes. Berarti Pak Wito lebih mementingkan pasien-pasien yang dari luar daerah, yang dari luar kampung tersebut." Mereka berpikirnya malah seperti itu. Gosip semakin menjadi. Nah, pada suatu hari, ya kan, ini berjalannya waktu, bahkan Agung sudah mulai remaja gitu kan ya. Bukus mendapatkan kabar dari warga jika Pak Wito ini ketika dapat pasien perempuan ini dimanfaatkan. Dalam artian Pak Wito ini ya, dia ini main perempuan, selingkuh. Bukus dengar kabar seperti itu akhirnya tanya sama Pak Wito. "Pak, jujur ibu mau tanya, ibu kurang apa? Apapun Bapak minta, ibu mengiyakan. Bantuin Bapak apa-apa, ibu nurut." "Ibu, kenapa sih Bu? Ada apa Bu? Ibu kok tiba-tiba ngomong kayak gitu? Selama ini Bapak jaga jarak sama warga, pasti ada apa-apa. Buktinya Bapak sering keluar malam." "Bu, Bapak keluar malam tanya Agung pasti tak ajak kok Bu." "Ya kan nggak selalu Agung ikut." "Iya Bu, tapi Bapak nggak neko-neko apa sih Bu? Ibu dengar kabar apa? Bapak main perempuan kan? Iya kan, Bapak selingkuh kan?" "Bu, dapat kabar dari siapa?" "Ada Pak yang bilang." "Pak, jangan aneh-aneh loh Pak. Kata Bapak, leluhur Bapak ini melarang untuk berbuat yang tidak baik. Lah kok sekarang malah Bapak yang berbuat seperti itu Pak." Bu, udah. Tanya Agungnya." "Udah, Ibu udah tanya Agung." "Lah terus Agung jawabnya gimana?" "Ya Agung bilang kalau Bapak ini ya nggak main perempuan, tapi Ibu nggak yakin Pak." "Bu, udah. Kalau memang Ibu nggak lihat sendiri, Bu, jangan nuduh. Udah.
Bapak ngerasa ada yang aneh, Bu. Soalnya apa? Lonceng kok bunyi terus 2 kali. Bapak juga nggak ngerti. Bapak meruntutkan, Bu. Dari mulai ikan-ikan keracunan udah kembali semula lagi. Tapi ketika pas panen, ada saja halangan lah, apalah apa. Terus ada gosip seperti ini. Udah, kalau dengar kabar yang aneh-aneh, tolong Bu, nggak usah digubris. Selagi Ibu nggak ngelihat sendiri, udah. Nah, tak lama dari itu ya kan, ini saat datang lagi ke situ membawa sesaji gitu kan ya, ke tempat keramat. Pak Wito kaget. Kagetnya kenapa? Ini sore hari bawa sesaji, nanti malam di situ berdoa, ya kan? Ini kaget tempat keramat yang biasa dia naruh sesaji di situ, ya kan? Ini di situ, ini bener-bener kotor. Ini kok depannya jadi kotor, Gong? Kok bisa kotor kayak gini ya, Gong? Iya nih Pak. Siapa ya Pak yang buang sampah di sini? Udah. Yuk, sapu aja, disapu. Keesokannya lagi sama, disapu. Kok aneh ya, Gong? Iya ya Pak. Siapa ya? Masa iya ada orang kesini terus naruh sampahnya malah buangnya di sini. Sedangkan warga sini tahu kalau tempat ini tempat keramat. Kok aneh yo? Tapi Bapak tahu nggak Pak orangnya siapa? Udahlah, nggak usah dibahas. Yang penting kita bersihin aja. Selalu seperti itu. Ketika aku menanyakan kira-kira siapa ya Pak? Udah nggak usah nuduh. Nggak boleh seperti itu. Bapak ngajarin kamu ya, ini nggak boleh dendam. Udah. Iya Pak, ya, bersihin lagi. Aneh, tiba-tiba seperti itu dan sering ditegur. Nah, di sisi lain desas-desus, ya kan? Wito ini merangkap sebagai dukun, ini tambah rame. Ada yang ngomong dukun cabul lah, ada yang ngomong melayani pesugihan lah, ada yang melayani kalau ada orang minta toge lah, macam-macam berita itu. Nah, ini Agung ini sampai tahu Pak. Masa iya Pak? Di luar ini banyak kabar-kabar yang kayak gitu Pak. Agung sampai malu Pak. Katanya bapaknya Agung dukun sekarang yo. Ya Gung, bapakmu dukun Gung. Ada yang ngomong kayak gitu Pak. Udah, tutup kupingmu. Udah, nggak usah didengar. Iya Pak, cuma Agung kesel aja. Udah, namanya anak muda, wajar kamu kesel. Bapaknya dibegitukan, tapi pesennya bapak kamu jangan dendam. Ngerti? Nah, anehnya ini sering sekali lonceng itu tetap bunyi. Tok tok, kenapa yo? Di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah seperti ini. Kok sekarang ini jadi seperti ini? Aneh, ada apa ya? Tengah malam. Akhirnya, ya kan, ini Pak Wito pun bangkit dari tempat tidur, ia keluar. Setelah itu, dia ini masuk lagi. Gelisah. Ada apa ya? Apa Pak? Kenapa? Ini ternyata Bukus belum tidur. Ternyata yang gelisah ini nggak cuma Pak Wito. Ini Bukus juga. Bolak-balik. Bu, kamu belum tidur juga toh? Nggak tahu Pak. Nggak tahu Ibu, kok aneh juga sih Pak perasaan Ibu. Ya mudah-mudahan nggak ada apa-apa Bu. Yang biasanya ngerasa aneh hanya Pak Wito, ini Bukus ngerasain juga. Dan Bukus berkali-kali merinding. Bulu kudu Ibu kok berdiri terus ya Pak? Tapi Bapak bener kan Pak, nggak yang aneh-aneh? Udah, jangan mulai, udah. Kita ini disuruh waspada. Ada yang nggak beres sepertinya Bu. Ada apa ini? Nah, ternyata memang benar. Pagi, ya kan? Pada saat itu Pak Wito ini ada di tambak seperti biasa, ngasih makan ikan, ya kan, ngontrol tambak. Bukus ini ada di rumah. Nah, pada saat itu juga hari libur sekolah, Agung di rumah. Tiba-tiba Agung ini teriak-teriak. Bapak, ada apa Gong? Ada apa? Pulang Pak, cepet Pak, pulang Pak. Ada beberapa warga di rumah kita Pak. Mereka marah-marah Pak. Ada apa? Setelah itu, Pak Wito ini langsung menuju ke rumah. Dan pada saat di rumah, Bukus juga ikut marah-marah. Pak, ini Pak, kata warga-warga kita, Bapak ini selingkuh. Bu, sabar. Pak. Ada apa? Kok tiba-tiba datang ke sini pagi-pagi ada apa? Pak, sampean ini gimana? Sampean buka praktek dukun beneran kan? Terus dukunnya nggak beres kan? Hujan turun pada saat itu. Jadi kayak nggak tahu kenapa kayak alam ini juga ikut menangis. Saya nggak pernah melakukan hal seperti itu.
Bahkan ketika ada yang minta neko-neko, saya nggak pernah melayani. Yang aneh-aneh saya nggak pernah melayani, dan memang saya nggak punya keahlian di situ. Saya juga dilarang dari sebelum saya. Ah Pak, jangan bohong. Kalau nggak percaya, warga sudah menunggu di tempat keramat. Ada apa ini? Akhirnya diajaklah ke sana, disuruh ke sana. Begitu juga dengan Bungkus, hujan gede di situ. Orang-orang pada hujan-hujanan ya, ini datang ke tempat keramat itu sambil menunjukkan ini Pak, ini orang. Nah, di tempat keramat itu, Pak Wito kaget. Kagetnya kenapa? Ini tempat sesajen ini jadi berantakan, ya. Banyak pakaian-pakaian wanita di situ, pakaian dalam. Tak hanya itu, kotoran numpuk, dan tak jauh dari situ ada pembalut juga. Ada pembalut di situ. Nah kan, ini berarti tempat dibuat seperti ini. Ini namanya Pak Wito ini udah gak benar. Ya saudara-saudara, Pak Wito ini berarti sudah menyalahi kampung kita. Ini bakal mengancam kampung kita. Bayangin coba, ternyata tempat yang kita anggap keramat ini dibuat seperti ini. Padahal leluhur-leluhurnya Pak Wito ini tidak pernah seperti ini. Jadi bagaimana? Ya, usir aja, usir, udah. Ternyata buat praktek seperti ini. Bilangnya untuk menjaga alam lah, apalah. Menasehati kita untuk kita menjaga pantai, apalah. Ternyata kayak gini, usir hasil. Wah, jadi rame di situ. Nah, tak lama Pak Bambang pun datang. Ini dapat kabar dari warga kan. Akhirnya Pak Bambang ini melerai. Udah. Ada apa ini? Dijelaskan seperti itu, dan warga meminta Pak Wito ini untuk pergi. Akan tetapi di sini Pak Bambang menengahi, jangan seperti itu. Pak Wito juga warga kita. Ini bisa diselesaikan secara baik-baik. Pak Wito, ini perbuatan siapa Pak Wito? Kok ada seperti ini? Pak, saya nggak ngerti Pak. Tanya anak saya. Nah, Agung ini ikut ngomong. Pak Lurah, selama kita di sini baru ada seperti ini Pak Lurah. Bahkan kemarin kotor. Saya aja sempat kesel, tapi Bapak nggak memperbolehkan kalau saya ini menuduh si A, si B. Agung ikut ngomong. Nah, istrinya ini nggak terima. Pak, bener kan Pak? Bapak seperti Bu, udahlah Bu. Ibu jangan berpikir yang seperti itu. Nah, itu buktinya. Istrinya aja ikut kesel. Wow, jadi rame lagi. Nah, Pak Bambang pun melerai. Udah Pak. Sekarang dibersihkan aja. Saya tak ngurus warga. Ayo pulang. Nah, akan tetapi di situ, ya, ini terlihat jelas bahwa warga yang di situ ngamuk-ngamuk, ini justru malah orangnya Pak Broto. Gitu. Kebanyakan orangnya Pak Broto. Pak Broto ini yang nyalon lurah gagal. Nah, akhirnya pulang. Ya kan? Pulang, warga ini mengasingkan Pak Wito. Bapak bener kan Pak, nggak yang kayak gitu? Udah. Ya karena di situ aneh aja. Tiba-tiba tempat keramat dikasih seperti itu, ya kan? Aneh-aneh. Pak Wito juga kaget. Ini bakalan terjadi apa-apa ini. Tak lama kemudian kabar itu kan merebak. Salah satu orang yang dekat juga dengan Pak Wito, yang masih percaya dengan Pak Wito, dia masih menghormati Pak Wito, ini datang ke tempatnya Pak Wito. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Dikin, silakan duduk Pak. Pak Wito, saya ikut prihatin Pak Wito dengan kejadian yang udah, nggak apa-apa, udah. Lagian kan, kalau mau diperpanjang masa iya mau saling tuduh. Udah. Bukan gitu Pak Wito. Saya tahu itu orangnya Broto pasti Pak Wito. Yang kurang ajar seperti itu. Lah buktinya. Ya, kemarin kata orang-orang ini yang ngamuk-ngamuk orangnya Broto semua kan. Pak Wito ini ngerti kan orangnya Broto siapa-siapa saja. Duh, saya ini nggak ngamatin seperti itu. Jadi gini Pak Wito, ini juga mungkin kesalahan saya juga dan teman-teman. Kesalahan apa? Nah di situ akhirnya kan pada mendengarkan. Agung, ibunya ikut mendengarkan. Emang kesalahan apa Pak Dikin? Pak Dikin membuat kabar apa? Kok jadinya seperti ini? Sebenarnya bagaimana? Pak Dikin cerita. Jadi dulu ya kan menjelang pemilihan lurah, Pak Dikin itu pernah makan di warung ya. Ini ada anak buahnya Broto. Sama-sama di warung juga ngobrol. Nah, Pak Dikin dengar obrolan mereka. Ini kalau Pak Bos semedinya di tempat keramat itu udah jelas menang. Tinggal kita ngubungin Vito aja. Nah, Pak Dikin dan teman-temannya di situ tiba-tiba langsung menghentikan. Pak, mau di tempat keramat itu? Iya. Nggak bisa.
Nggak bisa. Wito nggak bakal ngasih izin. Untuk bersemedi yang aneh-aneh, Wito nggak bakal ngasih izin. Saya ini tahu Wito. Dia ini ya menghormati leluhur. Dia ini sama saja diperintah untuk menjaga lingkungan. Lingkungan kita ini. Nggak boleh yang begitu-begitu kan, nggak boleh. Wito nggak bakalan mau dibayar berapapun. Saya tahu Wito dan saya tahu tempat keramat itu. Oh berarti Wito ini nggak boleh nih? Ya, oh gimana nih? Nah, pendukungnya Broto mungkin menyampaikan hal itu ke Broto. Itu kenapa Broto ini nggak datang ke acara selamatan, syukuran atau apa segala macam. Nah, mereka berpikir, oh jangan-jangan berarti Wito lebih ngeblok ke Bambang. Apalagi pas syukuran Wito datang. Nih banyak yang berasumsi seperti itu. Nah, Pak Dikin pun menceritakan seperti itu. Apa gara-gara itu ya, Pak? Bapak udah bener kok. Yang jelas tempat itu memang dari dulu saya larang. Kalau ada yang aneh-aneh segala macam, ya saya nggak memperbolehkan. Saya mewanti-wanti ke Agung pun sama. Jangan sampai ada yang aneh-aneh di situ. Minta togel lah, apalah, apa segala macam. Jangan sampai. Makanya saya kaget. Di tempat itu kok ada baju dalam wanita. Kotoran dan bla 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 bla. Saya bingung. Semenjak kejadian itu, tibalah hari dimana ngasih sesajen lagi ke situ, ya kan. Terus Pak Wito berdoa, Pak Wito juga minta maaf. Minta maaf atas kekhilafan. Itu atas kekhilafan, dia udah berusaha menjaga kok tetap masih kecolongan. Sedangkan dia udah sering ke situ. Gitu. Pak Wito inget, oh iya, aku kalau pas lagi nggak dateng, ini kan aku minta tolong sama si Jali. Apa jangan-jangan pas Jali yang jaga? Karena Jali walaupun di situ orang yang bukan dipercaya untuk juru kunci atau apa, tapi ketika Pak Wito istirahat atau apa, ini gantian sama si Jali gitu, sama Pak Jali. Ketika memang Pak Jali ini pengen di situ duduk ngobrol dengan Pak Wito, ya di situ tempatnya. Sesekali di rumahnya Pak Jali, tapi seringnya di situ. Nah, setelah selesai dari tempat keramat itu tadi, ya kan, Pak Wito ini pulang. Istrinya ngomong sama Pak Wito, Pak, Bapak kan sering gantian-gantian sama Pak Jali. Kadang-kadang Bapak kalau memang nggak berangkat untuk datang ke sana, Bapak minta tolong sama Pak Jali untuk menjaga di sana. Siapa tahu Pak Jali tahu mengenai kasus kemarin. Yang bener. Coba Ibu tak tanya Pak. Udahlah Bu, udah. Nggak usah dikubris. Justru Bapak ini mau ngomong sama Ibu dan Agung. Sepertinya laut tidak baik-baik saja, Bu. Ada apa, Pak? Ombak kok kayaknya nggak beres, Bu. Ombak ini mulai besar, Bu. Enggak kok, Pak. Nggak kedengeran sampai sini. Ya, udah. Ya wis, mudah-mudahan nggak kenapa-napa ya, Pak. Iya, Bu. Ternyata istrinya Pak Wito ini kayak masih penasaran. Bener nggak sih suamiku? Aku tak tanya Pak Jali, Tanyalah sama Pak Jali. Pak Jali, bener nggak sih suami saya kayak gini ya, seperti yang dituduhkan warga kayak gini. Wah, saya nggak berani ngomong iya atau enggak, Bu. Yang setahu saya ya tidak, nggak yang aneh-aneh. Saya juga kadang gantian jaga di tempat itu. Kadang saya ceritanya di situ. Ya aman-aman saja sih, Bu. Cuma kok aneh, Bu. Ada pakaian wanita, terus ada kotoran banyak di situ, sampah numpuk. Aneh, Bu. Saya sih nggak tahu persis, Bu. Saya mau ngomong apa takut salah. Udah, pertanyaan saya, Pak Jali pernah lihat nggak kalau suami saya ini dengan perempuan ke situ apa gimana? Enggak, Bu. Saya nggak pernah lihat. Tapi kan saya nggak selalu ada bareng sama suami ini sampean. Kadang saya ke situ, suami ini sampean pulang. Nanti malamnya suami sampean ke situ lagi, saya udah pulang. Seperti itu, Bu. Saya kan juga harus kerja paginya. Ya udah. Jadi kayak kurang puas, istrinya Pak Wito ini kayak kurang puas. Nah, berhari-hari ombak semakin parah, meninggi, air semakin datang, ombak semakin tinggi lagi. Seperti ada petanda. Tepat pada suatu hari, ini pas maghrib, ini nggak hujan nggak apa-apa, tiba-tiba petir terdengar kencang sekali. Kok tumben ya, Bu? Dah, aman lagi, tenang lagi. Ya kan? Nggak lama kemudian kembali lagi petir. Dah, lagi. Akhirnya Pak Wito langsung mengambil keris. Dah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa, Ibu. Ya, Gung? Iya, Pak. Tapi kok aneh ya, Pak? Baru kali ini yang kayak gini, Pak. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba petir, Pak. Lawang terang ya, Pak. Udah.
Sebenarnya Agung dan Bukus juga sama, punya perasaan gak enak. Ini ada apa sih sebenarnya? Kok kita dibikin bingung? Nah, singkat cerita, pada malam hari itu, ini aman. Tak ada suara dari lonceng yang ada di depan. Mereka tidur pulas, kecuali Pak Wito. Berkali-kali istrinya, Bukus, ini kebangun gitu kan ya. Ini ngecek Pak Wito masih begadang. Pak, kok belum tidur? Ya Bu, udah tidur aja dulu. Paginya, Pak Wito ini ngomong sama Bukus. Bu, Bapak tak ke tempat warga. Tak suruh waspada. Iya Pak. Akhirnya Pak Wito pun mulai datang ke tempat warga. Warga-warga yang dimana masih percaya dengan Pak Wito. Karena pada saat itu berita tentang Pak Wito namanya jelek, ini udah hampir menyebar di kampung tersebut. Jadi hanya beberapa saja yang percaya dengan Pak Wito. Nah, singkat cerita, 3 hari setelah ada petir itu, ya kan, termasuk Pak Wito ini sudah mengabarkan ke warga, ini malam harinya, banyak di kandang-kandang, hewan-hewan ternak sudah mulai gelisah dan berisik. Ini tak ada tanda-tanda sama sekali kecuali hewan-hewan tersebut. Kok aneh, Bu? Iya Pak, Ibu juga ngerasain aneh, udah istirahat. Ini malam yang ketiga setelah petir. Suasana benar-benar kampung itu hening sekali, kecuali suara hewan-hewan ternak. Menjelang tengah malam, Agung sudah tertidur. Tapi Pak Wito masih terjaga. Masih terus terjaga. Dia sudah dari sore ini udah ngecek bolak-balik ke pantai, ke tempat keramat tersebut, ya kan, balik lagi, ya kan. Istrinya menanyakan gimana-gimana, pokoknya disuruh waspada. Pada malam hari itu, nggak tahu kenapa pada saat itu memang Bukus ini bawaannya ngantuk. Dibangunin sama Pak Wito. Bu. Bangun. Bangun, Bu, bangun. Iya, Pak. Ibu ketiduran tadi sebentar, Pak. Bangun, Bu. Bangun. Udah. Malam ini kita nggak usah tidur. Ada sesuatu hal sepertinya, Bu. Walaupun belum ada petanda. Iya sih, Pak. Ibu juga aneh, Pak. Ngerasain yang aneh, terus hawanya ini beda ya, Pak. Iya. Agung mana, Bu? Agung tidur ya, Bu? Iya, Pak. Agung tidur, Pak. Bu, tolong, Bu, ambilkan keris Bapak. Dipegang keris. Terus yang biasanya langsung ditaruh gitu kan ya. Ini tumben. Keris itu dipegang. Nah, tiba-tiba Pak Wito dan istrinya dikagetkan ada suara lonceng. Tok. Nah, terdengar suara lonceng itu, tidak ada suara susulan. Pak, kok hanya sekali, Pak? Bu, Pak, berarti baru seperti itu, tiba-tiba mereka dikagetkan suara lonceng itu terjatuh. Wah, boom. Pak, berarti, Pak. Nah, Bukus ini panik. Pak, berarti, Pak, ini akan apa yang akan terjadi? Ini lonceng, ini bunyi hanya sekali dan disusul. Lonceng tersebut ini terjatuh. Wah, ada apa ini? Suasana ini tidak seperti biasanya. Apa yang akan terjadi? Kalian penasaran? Saksikan di part 2-nya. Ceritanya seru dan panjang. Dan di part 2-nya ini langsung kelar. Jadi kalian wajib nonton di sambungannya yang ada di part 2. Apa yang akan terjadi di kampung tersebut? Ya, penasaran seperti apa? Pokoknya kalian harus nonton. Nah, ceritanya mengerikan sekali. Ya, saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ya kan? Kita juga sudah berembuk untuk banyak yang sudah disamarkan semuanya demi keamanan bersama. Wah, ceritanya wow banget. Buat teman-teman di rumah yang punya pengalaman cerita misteri atau apa, kalian bisa mengirimkan cerita kalian. Ini seperti ini cara ngirimnya. Ditulis per paragraf atau per kalimat. Ya, oke, jelas. Awalnya bagaimana, nama yang mau disamarkan jelas, kronologinya seperti apa, terus penampakan hantu atau apa misteri yang kalian temukan harus jelas. Penyelesaiannya seperti apa jelas, dikirim per paragraf atau per kalimat. Kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 0858 704 33336, 3-nya 4 kali. Dan jangan lupa ya, dikasih nama dan nama kota, jangan sampai tertinggal itu ya. Itu paling penting, dikasih nama dan nama kota. Itu paling penting. Dah, ya kan? Saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo di tahun ini
2025 banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng.